NU dipercaya koyok ngono, paham? Kalau di tingkat Eropa Amerika ya karena memang kepiawaian Gus Dur dalam mengenalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Karena lihat saja Islam yang benar itu menghormati kemanusiaan. Adik-adik barangkali jarang mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada jenazah Yahudi lewat. Jenazah Yahudi, Muslim atau non Muslim nih? Non Muslim. Tiba-tiba Rasulullah berdiri. Berarti Nabi menghormat atau menghina? Menghormati siapa? Jenazah orang Yahudi ke Wahabi. Fokus. Ya, menghormati siapa? Jenazah Yahudi. Salah satu sahabat protes, ya Rasulullah, kenapa anda berdiri menghormat? Itu sekedar jenazah Yahudi. Apa jawab Rasulullah? Bukankah dia manusia? Keren gak? Ini saya ceritakan di Irak. Islam itu seindah itu. Iya, very nice religion, saya bilang begitu. Islam itu very nice religion, very smooth, very full of compassion. Do you know what a compassion? Rahmah, kasih sayang. Hanya jangan sayang saja, kasih sayang. Rasulullah saja berdiri menghormati jenazah orang Yahudi. Ketika diprotes jawabannya apa? Bukankah itu manusia? Terus nek beda agama apa ya ora padha putrane Nabi Adam. Iki napa betul? Dene agamane pitu ora urusan, kita sudah punya satu ayat sing kowe kabeh do paham, lakum dinukum. Iya ta ora? Kalau misalnya ini saya langsung mencolot-colot, saya pernah pergi ke Indonesia Timur, Papua sana. Sebelum saya ke sana, wah saya suudon tidak baik ya, tidak baik. Saya suudon, wah saya ini mau ke Papua, nanti di sana saya paling cakep sendiri dong. Begitu saya turun, ya dosa, makanya dosa, aku udah bilang dosa suudon. Ternyata saya ketemu beberapa suku asli sana yang kuning langsat, gandeng, makanya saya nggak upload foto saya di sana. Ternyata saya salah sangka, saya ternyata tetap kelihatan hitam di sana. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita kan intelek, hitam tinggi jelek. Nah, paham ya? Di Papua kita latihan banser. Tiba-tiba ada beberapa orang dari gereja dipimpin oleh seorang pendeta datengin kami pas latihan banser. Bodyguardnya gede-gede. Pagar rusak kita kalah. Oke? Aku sudah wah aku ini mulai nih Jawa tau ini. Mati ya lu, mati. Tiba-tiba katanya ada person dari pimpinan pusat Ansor datang ke sini. Iya, lagi ngasih materi. Ya saya tunggu di sini. Waduh, saya dengar itu. Saya ngasih materi di ruangan itu dengar begitu. Wih, kemeringat aku. Monopoi pendeta 4 orang yang lain terus 5 bodyguard itu gede-gede. Setelah selesai ngasih materi, bisa saya bantu Bapak? Saya Ahmad Latif dari pimpinan pusat Benar. Saudara pimpinan pusat Ansor? Iya Bapak, siap. Mau tanya deh, ada apa? Boleh nggak saya ikut banseran? Boleh nggak saya ikut banseran? Paham? Paham? Seorang non muslim tanya mau ikut. Saya terkejut, saking terkejut saya nelpon sekjen waktu itu. Jen, ini menurut ADART kira-kira boleh nggak ada orang non muslim daftar jadi banser? Boleh Gus. Loh, masa pasal mana? Ya anggota kehormatan.
nggak apa-apa, artinya nggak boleh dipilih jadi pengurus atau nggak boleh memilih, tercatat saja anggota kehormatan karena non muslim. Oh gitu. Oke. Saya kasih tahu sama Pak Pendeta, mohon maaf Bapak Pendeta, kami hanya bisa memberikan status anggota kehormatan kepada Bapak. Wah, langsung puji Tuhan, seorang pendeta anggota terhormat di Banser. Paham? Paham? Kira-kira hukumnya bagaimana? Ya boleh-boleh saja, wong Ansor iku ora agama. Ansor iku organi. Nek jenenge organisasi selama itu hanya hubungan sosial keorganisasian. Apa salah kita menjalin erat dengan non muslim? Betul apa enggak omongan saya? Sing ora entuk iku iki lho tak kei contoh ning aja mbok tiru lho ya. Hei. Sing ora entuk iki kaya iki, usolli fardhu dzuri haleluya iki gak entuk. Wes aja mbok anu lho ya, itu contoh tok, paham? Karena itu agama, tapi kalau organisasi asasnya bukan agama. Meskipun memang kita sebagai generasi muda Nahdlatul menganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sekedar kerja-kerja sosial keorganisasian. What's wrong kalau kita menjabat tangan non muslim? Pengen dalil tak golek no bro. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum. Allah tidak melarang kalian selama siapapun tidak pernah berperang kepada kalian, tidak pernah membunuh kalian. Kita punya saudara satu desa non muslim, pernahkah dia mengangkat senjata menembak kita? Tidak pernah. Pernahkah teman-teman non muslim pernah mengusir kita dari rumah kita? Selama tidak pernah, maka la yanhakumullah, kalian tidak dilarang Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Cetha para rawuh. Sing iso ngonekno kaya ngene iki diakoni utawa ora mung Nahdlatul Ulama yang mengkaji nilai-nilai agama seperti tadi saya katakan, cerita Rasulullah berkenan berdiri menghormati mayatnya orang Yahudi. Tidak hanya itu adik-adik, tidak hanya itu, ceritanya banyak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah mendapat tamu seorang pemuda Yahudi selama 4 hari 4 malam menginap di rumah baginda Rasulullah. Bagaimana baginda Rasulullah melayani tamunya yang non-muslim? Lihat 2 hal. Setiap hari selama 4 hari makan berdua sepiring antara Rasulullah dengan seorang pemuda non-muslim. Jujur saja saya mau tanya kepada kalian, kalau kalian tak suruh sak taksinan sak nampanan karo non muslim gelem? Urun tak mudun jenengan. Sapa sing gelem? Sapa sing gelem mangan sepiring berdua dengan non muslim? Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya makan sepiring berdua, bahkan minum segelas berdua. Kowe gelem bro? Minum segelas berdua dengan non muslim. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, loh kan dia mungkin pernah makan makanan najis, ya kan? Iya. Pertanyaan begitu. Apa ora takon? Ya wis ora takon ora apa-apa. Kan dia non muslim bisa saja mengkonsumsi babi. Babi itu najis atau suci? Suci. Nah terus bagaimana mulutnya kemudian kalau minum segelas berdua dengan kita? Bukankah gelas kita ikut najis? Betul begitu? Ada pertanyaan begitu atau nggak perlu? Perlu? Perlu tak jawab? Bro, ngajiku sing temenanan. Ngajiku sing temenanan. Ojo ngaji nganggo terjemah.
Nek ngaji karo terjemah ketemu ayat innamal musyrikuna najasun, orang musyrikun najis. Iya enggak? Iya enggak? Ngajinya itu sampai teliti kepada fikih. Fikih menyatakan selama mata kita tidak tahu bahwa dia habis makan najis, maka kita hukumi mulutnya suci. Cetok. Beda halnya kalau kita tahu dia baru saja makan najis, nah jelas kemudian satu gelas ya jangan berdu. Nah, tapi kalau kita tidak tahu dengan mata kepala sendiri juga tidak ada yang memberitahu dari sesama muslim, maka kita menghukumi mulutnya tetap suci sebab manusia tidak ada yang najis. Orang musyrik tidak najis. Orang musyrik itu najis dalam hal akidah menurut kita. Lagi-lagi konsepnya lakum dinukum waliyati.